Shalom saudara, jika saudara hari ini atau minggu ini berada di San Francisco, sekali lagi saya mengundang saudara untuk datang beribadah bersama-sama kami di Gereja Cornerstone Indonesia San Francisco. Di mana itu? Alamat kami adalah 501 Cambridge Street, San Francisco. Kode posnya 94134. Jadi sekali lagi kita pada hari Minggu jam 2 siang. Ingat, jam 2 siang kita mulai kebaktian. Saudara datang aja, parkirnya cukup luas. Kita ada di sanctuary. Jadi gedung yang besar, main building. Kita di situ ibadah bersama, kebaktian dalam bahasa Indonesia, dan kita bisa kumpul bersama-sama beribadah. Sampai ketemu hari Minggu. First one is Christ our hope in life and death, and the second one is 10,000 Reasons. And the first song talks about the hope that we have in Christ, and that ultimately in times of trouble, in times of good, we know that our ultimate hope is in the salvation in Christ for those of us who are saved. And the first line of this song goes, "What is our hope in life and death? Christ alone, Christ alone." And without the resurrection of Christ, in 1 Corinthians 15, it says that our faith would be pity. But because Christ has risen, we have all the hope that we can ever have. And so, Christ our hope in life and death. Our hope in life and death, Christ alone, Christ alone. What is our only confidence? That our souls to Him belong, who holds our days within His hands. What comes apart from His command, and what will keep us to the end? The love of Christ in which we stand. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever Christ our hope in life and death. Where truth can calm the troubled soul. God is good, God is good. Where is His
His grace and goodness known in our great Redeemer's blood, who holds our faith when fears arise, who stands above the stormy trial, who sends the waves that bring us nigh unto the shore, the rock of Christ. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess Christ our hope in life and death. Unto the grave, what shall we sing? Christ he lives, Christ he lives, and what reward will heaven bring? Everlasting life with him, there we will rise to meet the Lord, and sin and death will be destroyed, and we will feast in endless joy when Christ is ours forevermore. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess Christ our hope in life and death. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess Christ our hope in life and death. Now and ever we confess Christ our hope in life and death. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, and still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. And bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. And bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. Lord, I'll worship Your holy name. Saudara, kita bertemu kembali melalui khotbah yang akan saya sampaikan dengan tema Mengapa Engkau Dipilih? Mengapa engkau dipilih? Siapa yang pilih-nya? Yaitu Allah. Why He chosen you? Atau why He has chosen you? Mengapa Allah memilih engkau atau saya? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu untuk membaca firman Tuhan, share kepada teman-teman semuanya. Tuhan, biarlah apa yang disampaikan boleh jadi berkat buat kami semua. Dalam nama Yesus, kami semua berdoa. Amin. Mari kita buka, saudara, 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 13 sampai ayat 17. Saya akan bacakan buat kita sekalian. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. 14. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis.
Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dari Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian firman Tuhan. Saudara, tema mengapa engkau dipilihnya. Mengapa, saudara? Apa yang dimaksud dengan dipilih? Mengapa engkau dipilih? Saudara, dalam bagian ini, ketika ada pertanyaan mengapa engkau dipilih, maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dengan baik. Pertama, kalau kita lihat di sini, di ayat yang ke-13 mencatat, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Kami harus senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Saudara, mengapa Paulus perlu mengatakan ucapan syukur ini? Karena kita pertama dipilih. Jadi mengapa harus mengucap syukur, saudara? Kita ini orang berdosa. Sebenarnya tidak layak untuk dipilih. Karena kita sudah jatuh dalam dosa, mestinya kita menghadapi hukuman. Semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kita umat manusia berdosa. Itu sebabnya maka kehilangan kemuliaan dari Allah. Dan putus hubungan kita antara manusia dengan Allah. Tetapi saudara, Allah itu mengasihi umat manusia. Allah itu sayang kepada kita. Allah itu memperhatikan kita. Allah itu tidak mau kita sebagai ciptaannya, yang dikatakan juga kita sebagai anaknya, sampai terjerumus ke dalam hukuman maut. Tidak mau demikian. Oleh sebab itu dia merancangkan satu rencana yang besar. Untuk apa? Untuk memilih kita. Maka di sini dikatakan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita dipilih karena kita dikasihi Tuhan. Saudara, kasih daripada Tuhan itu tidak main-main, saudara. Kasih daripada Tuhan itu adalah kasih yang 100% tidak pernah berubah. Kalau manusia bisa berubah, benar. Janji manusia itu bisa berubah. Kemarin dalam perjalanan ada seorang ibu, dia menceritakan kepada saya begini. Dia bilang temannya itu kerja bersama-sama dengan dia. Jadi dia bilang bos sangat sayang pada dia. Bos itu berjanji pada dia bahkan akan menjamin dia mendapatkan green card. Berikut juga anak-anaknya akan dibawa ke sini. Wah, dia merasa sangat tersanjung. Jadi teman yang share ke dia itu sangat tersanjung. Tapi saudara, itu hanya janji. Mungkin janji supaya dia mau kerja sama dia. 9 hari dia bekerja. Karena ketidakcocokan barangkali, atau kurang semangat, kurang rajin dia kerja, dia dikeluarkan. Janji, tinggal janji, saudara. Tapi janji daripada Tuhan kita, janji daripada Tuhan Allah kita itu janji yang tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah berubah. Dan tidak pernah dibatalkan.
janji daripada Tuhan Allah. Maka di sini dikatakan kita mengucap syukur karena kita itu dikasihi oleh Tuhan. Kasihnya pun tidak pernah berubah. Kasih daripada manusia bisa berubah, saudara. Katakanlah engkau saudara kembar. Kadang karena persoalan sedikit saja bisa bermusuhan. Saudara kandung, sedara daging, sama papa mamanya. Tidak banyak yang kita, tidak jarang lah kita dengar bahwa mereka bertengkar hanya masalah harta warisan. Ada banyak hal saudara terjadi, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya kasih daripada manusia itu terbatas, tidak sejati. Maka di sini dikatakan lagi, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu. Jadi dia yang memilih. Di bagian lain firman Tuhan katakan bahwa Allah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Allah. Jadi kalau Allah yang memilih aku, apalagi aku ini tidak layak, apalagi aku ini orang yang jahat, berdosa, maka suka-suka Allah memilihlah. Terserah pada dia memilih. Jangan kita protes. Dia mau milih kita, bersyukur. Dan kalau dia sudah mau milih kita, syukur kita itu mestinya tiada berhenti. Karena tidak semua orang terpilih, saudara. Nah, maka kita perlu mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Di sini Alkitab mencatat di ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa dari mulanya, artinya sebelum kita lahir ke dunia ini, dia telah memilih kita untuk diselamatkan, dan Roh menguatkan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memilih membuat kita tidak henti-hentinya bersyukur kepadanya. Kalau dia sudah memilih kita, maka jangan lupa kita itu punya tugas. Saudara, ada banyak orang percaya yang tidak merasa dia punya tugas. Ada banyak orang percaya yang merasa dia itu tidak punya tanggung jawab. Kita itu menjadi orang percaya bukan sekedar pergi ke gereja, kemudian pulang, habis, saudara. Kita punya tanggung jawab. Kalau Allah mengasihi saya, Allah mengasihi kita semua begitu luar biasa, maka kita sebagai anak Tuhan perlu mempraktekkan hal yang serupa juga kepada orang lain. Dia sudah memilih kita. Maka kita juga mesti share berita gembira ini kepada orang lain supaya orang lain menjadi terpilih. Yang kedua, saudara, selain kita dipilih oleh Allah, maka yang kedua, saya bacakan, untuk itulah ia telah memanggil kamu. Memanggil kamu. Ada seruan, dipanggil. Soalnya ada banyak orang yang sudah dipilih tapi dia tidak mau. Kalau dalam praktek sehari-hari ya, ada orang yang mengerti, memahami, pintar, sanggup, tapi dia tidak mau
dipilih, apalagi terpilih. Itu dia secara rohani ingin katakan, aku ini tidak gila jabatan. Bukan maksud gila jabatan, saudara. Tapi engkau dipilih, bukan karena jabatan. Dan sekarang memanggil engkau untuk join bersama. Nah, saudara dikasih Tuhan, di sini dikatakan engkau dipanggil. Ya, engkau dipanggil oleh Injil yang kami beritakan. Memanggil kamu oleh Injil yang diberitakan artinya apa? Artinya ada kebenaran. Karena kebenaran maka kita dipanggil. Karena berita sukacita kita dipanggil. Jangan pura-pura tidak dengar, saudara. Jangan seperti orang yang tuli, tidak mendengar suara Tuhan, padahal dia sudah memanggil kita. Saudara, ada banyak orang yang menunda, berkata bahwa tunggu dulu, nanti kalau aku sudah sukses, nanti kalau aku sudah berhasil, aku akan melayani Tuhan. Sekarang saya bekerja dulu, cari uang dulu sebanyak-banyaknya. Nanti kalau saya sudah banyak uang, saya mau melayani Tuhan. Kemarin saya dengar seorang bapak bercerita, dia katakan temannya, ini realita terjadi. Temannya itu berkata bahwa dia akan bekerja mati-matian, punya cita-cita nanti kalau sudah bekerja, uangnya sudah banyak, kalau tiba dia sakit, cepat-cepat dia pulang ke China, berobat di sana. Sana kan murah dikatakan, gampang sekali. Jadi jangan takut. Yang penting sekarang cari uang sebanyak-banyaknya. Saudara, rencana manusia dengan rencana Tuhan itu beda. Bapak yang tadi dicerita itu, dia sudah bekerja 20 tahun di Amerika, simpan banyak duit. Waktu dia menderita sakit, gak bisa pulang ke China, saudara. Kenapa? Sakitnya sakit ambeien, katanya. Gak bisa pulang. Jangan mempermainkan Tuhan. Jangan katakan tunggu. Masa depan kita itu kapan, saudara? Harus tunggu sampai kapan? Bagi saya, masa depan saya atau kita semuanya adalah hari ini. Hari inilah masa depan kita. Kenapa saya berani katakan hari ini merupakan masa depan kita? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Bahkan 5 menit lagi mau terjadi apa, kita tidak tahu. Jadi, masa depan kita kapan? Masa depan kita ya hari ini. Saudara, ada satu buah cerita, ilustrasi mengenai perjalanan kehidupan menuju ke sebuah destinasi, tujuan utama. Nah, dalam perjalanan kehidupan ini, saudara, tidak boleh berbalik. Artinya hanya satu arah, maju ke depan. Memang di sepanjang perjalanan ada banyak orang berjualan. Ada yang berjual intan permata, jual emas, jual berlian. Dan di situ juga ada kesempatan kita berjuang, mencari uang dan sebagainya. Di situ juga ada pasir, ada kerikil, ada becek, ada gunung, ada lembah. Jadi bisa naik turun, bisa terjatuh, jatuh ke sungai,
Bisa terjadi. Nah, seorang pemuda, dia sekarang masuk dalam perjalanan hidup ini, menuju ke destinasi. Di perjalanan itu dia suka berhenti, karena jajan, beli emas, beli berlian, beli intan, beli jam tangan, lalu cari lagi duit, beli ini, beli itu, cari lagi duit, beli lagi sana, tanpa dia sadari, dia sudah sampai ke penghujung destinasi. Tinggal beberapa langkah lagi untuk seberang ke sana. Tapi masalahnya adalah barang yang dia bawa itu banyak, saudara. Ada berisi makanan, berisi segala macam, harta kekayaan, semuanya banyak. Bahkan saking banyaknya dia bawa, dan saking sibuknya dia bawa, dia belum pernah menikmati makanan itu. Jam tangan yang dia beli pun belum pernah dipakai. Tasnya saja belum pernah dipakai, setakut orang rampok. Sekarang dia sudah tiba di destinasi, tinggal seberang masuk ke tempat tujuan. Tapi di situ ada satu peraturan. Untuk masuk ke tempat tujuan, semua bawaanmu itu harus ditinggalkan di sini. Tidak boleh dibawa. Dan kamu hanya boleh pergi sendiri ke sana. Dia mau gak mau harus lepaskan semua yang dibawanya, saudara. Saudara, contoh ini seperti perjalanan hidup kita, bukan? Kita cari uang, kerja keras, cari uang, berjuang pagi, siang, malam, bahkan hari Minggu kita kerja, tidak ada waktu untuk Tuhan. Kerja, tidak ada waktu untuk vakansi, tidak ada waktu untuk keluarga. Yang penting dapat uang sebanyak-banyaknya. Fokus kita sudah uang, mimpi pun mimpi uang, saudara. Duduk di restroom pun pegang HP, lihat tentang masalah keuangan. Ini manusia, saudara. Tanpa kita sadari, kita sudah jadi tua, sakit lagi, dan mungkin dokter kasih satu ultimatum, tinggal 3 bulan lagi menuju ke destinasi. Saudara belum pernah menikmati uang yang saudara pakai. Kita tidak mau demikian, bukan? Kita tidak mau demikian, bukan? Jadi saudara, ingat bahwa apa yang kita peroleh itu semua adalah titipan daripada Tuhan. Dan kita mendapatkan titipan itu, kita bertanggung jawab untuk menyalurkan titipan tersebut buat orang lain tentunya yang membutuhkan. Kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih, jadi tidak ada alasan. Kita saja dipilih dari yang tidak layak. Sekarang kita dilayakkan, bahkan diberikan berkat yang begitu luar biasa. Maka kalaupun kita bertanggung jawab terhadap berkat itu, wajar, saudara. Jangan sampai kita belum menikmati, kita sudah sampai di destinasi. Makanya untuk apa orang cari uang terus, bangun tidur pikirkan itu, sudah banyak pun tidak pernah cukup. Itu manusia, tidak pernah merasa cukup, sampai pada dia tidak bisa bergerak. Baru dia sadar waktunya, tapi sudah terlambat, saudara. Nyesal pun tidak ada gunanya. Yang ketiga, tadi kalau yang pertama kita dipilih, yang kedua kita dipanggil, maka yang ketiga di ayat yang selanjutnya, ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi di sini ada dua kata,
berdiri teguh, dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima. Apa yang dimaksudkan berdiri teguh? Dalam perjalanan hidup kita, waktu kita dipilih, waktu dipanggil, ada kesulitan, ada masalah. Saya dengar share dari seorang ibu, dia menghadapi tekanan dalam hidupnya. Apalagi dalam hal melayani Tuhan. Saya katakan kepadanya, mungkin ibu punya kesulitan yang berbeda. Kalau orang lain, masalah uang yang utama bagi kehidupan. Kalau orang lain, mungkin masalah pekerjaan. Anda tidak masalah itu semuanya. Tapi tantangan Anda adalah menghadapi kesulitan terhadap pasangan Anda. Itu sebabnya saudara, doalah, serahkan kepada Tuhan, supaya dalam tantangan tersebut kita tetap berdiri teguh dan berpegang tetap pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Apa itu? Ya, firman Tuhan yang kita pelajari. Artinya apa? Jangan sampai ada masalah yang terjadi, ada tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita, langsung kita membabi buta. Kita tidak mencerminkan lagi sebagai orang percaya. Tidak boleh demikian. Tetap teguh. Kalah gak apa-apa. Tapi dalam kekalahan itu kita menang. Sabar itu gak apa-apa. Sabar itu menderita, saudara. Kenapa? Karena kata sabar itu sendiri adalah long suffering. Penderitaan yang panjang. Jadi kalau orang itu sabar, berarti itu orang menanggung derita. Kalau engkau katakan engkau sabar tapi gak menderita, itu bohong. Itu bukan sabar. Itu biasa-biasa saja. Kesabaran itu dipraktekkan ketika kita sanggup menerima, menunggu, menanti, atau berulang-ulang menghadapi masalah dan sebagainya, tapi kita tetap pada posisi yang tenang, posisi yang menang, bukan posisi yang kalah. Saudara, posisi yang menang dalam hal karakter bukan berarti melawan, saudara. Begitu engkau melawan, engkau sudah dianggap kalah. Dalam suatu perdebatan, dalam satu perselisihan, kalau kita sempat tidak tahan diri, artinya kalau kita tidak bisa menguasai diri, kita berada di pihak yang kalah. Walaupun kita menang secara manusia. Jadi harus berusaha menahan diri. Boleh protes, tapi bukan dengan kebencian. Ingat itu. Bukan dengan kemarahan. Sebab ada banyak hal yang bisa kita sampaikan dengan kata-kata yang baik. Dengan kata-kata yang lemah lembut. Apalagi orang yang berdiri teguh dan berpegang kepada ajaran firman Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, memang tidak gampang perjalanan hidup yang dipilih oleh Tuhan Allah. Kita harus jalani. Tapi ini jalani dengan ucapan syukur, saudara. Kenapa? Kalau kita tidak sanggup, kalau kita tidak kuat, maka ada Roh Kudus yang menolong kita. Itu sebabnya maka waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Dia kirim Roh penghibur datang, Roh Kudus datang untuk memberikan penghiburan pada kita, memberikan kekuatan pada kita supaya
Kalau ada kesulitan yang kita hadapi, kita tetap dapat kuat kalau kita bersandar kepada Roh Kudus. Jangan salahkan Tuhan kalau engkau tidak bersandar kepada firman Tuhan sepenuhnya. Masalahnya adalah kita yang dipanggil, kita yang dipilih, kita yang dikuatkan ini benar-benar gak kita jadi orang percaya? Saudara, orang percaya yang benar itu bukan berarti dia sudah lama ke gereja, bukan. Sudah lama ke gereja bukan berarti engkau dewasa. Diperlukan orang yang dewasa. Dewasa dalam apa? Dewasa dalam iman kepercayaan. Orang yang dewasa tidak harus tua, dewasa rohani. Orang yang dewasa, ketika dia menghadapi kritikan, dia membalas dengan kebaikan. Kemarahan, dia balas dengan kelemah lembutan. Inilah orang yang dewasa dan tetap setia kepada Tuhan. Dia itu menahan diri. Tanda-tanda orang yang tidak dewasa apa? Sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit dendam, sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit mencari kesalahan orang. Saudara dan saya jangan seperti orang yang demikian. Mari kita menang. Waktunya sekarang. Tidak ada waktu untuk menunggu. Karena kita adalah orang yang dipilih, dipanggil, dan diberikan kekuatan serta penghiburan daripada Allah. Kita berdoa. Allah, Bapa kami di surga, dari sekian banyak orang yang belajar firman-Mu pada hari ini, kami tidak tahu apa yang dihadapi oleh mereka semua. Tapi Tuhan, kalau ada masalah dalam kehidupan mereka, biarlah mereka boleh menang. Mereka boleh mendapatkan kemenangan. Hadapi semua persoalan hidup dengan bersandar sepenuh kepada Tuhan. Jadilah orang yang taat pada firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Ada kesulitan, puji Tuhan, karena ini merupakan pelajaran hidup bagi kami. Tapi Tuhan, jangan biarkan kami terlena dengan fokus kepada materi, fokus kepada hal-hal dunia. Sebab kalau kami tak fokus hal ini, hal itu, tanpa kami sadari, kami akan sampai kepada batas destinasi. Kalau sudah sampai yang demikian, tidak ada kesempatan untuk berbalik. Menyesal pun tidak berguna. Tuhan tolong kami. Biar kami pakai hidup kami dengan sebaik-baiknya. Pakai hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Pakai hidup kami untuk setia pada Tuhan. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong nyatakan Tuhanku hidup, sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harapkan, nah ya hidup.
ku anaknya, dipelukannya amat tenang dan senanglah. Yakinlah kau dengan imanmu dapat menghadap esok karena ia hidup. Sebab dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut. Dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena ia hidup. Dan tamatlah jalan hidupku, ku menghadap perang yang dahsyat, dan Tuhanku mengalahkan maut. Dalam mulia ku jumpa Tuhanku hidup. Sebab dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut. Dan ku